Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah masih dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, sosok Raja Dangdut pindah haluan ke K-pop. Rhoma Irama akan nyanyikan lagu BTS. Rhoma Irama dikabarkan akan membawakan lagu K-pop dari boyband terkenal asal Korea Selatan BTS. Rhoma Irama akan menyanyikan lagu BTS dalam sebuah acara memiliki gelar sebagai Raja Dangdut Indonesia. Kira-kira bagaimana penampilan Rhoma Irama nanti? Pelantun begadang itu pun menampilkan aksi tak biasanya di acara hari ulang tahun Indosiar ke-28. Melansir dari kompas.com di Warta Kota, hal itu dikonfirmasi oleh Vice President Kreatif IEP Indra Mulyanto dalam konferensi pers di SCTV Tower pada Selasa 27 Desember 2022 kemarin. Mulanya Indra mengaku memberi tantangan kepada Rhoma Irama dan Soneta Group. Ia ingin mereka menampilkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Lantas terbesit di tantangan yang menyiksa lagu berbahasa Korea itu. Kendati belum pernah menyanyikan dalam bahasa Korea, Rhoma Irama ternyata tak menolak tantangan tersebut. Ia menjawab belum pernah sih. Menceritakan negosiasinya dengan Rhoma Irama, seperti dikutip dari Grid ID, pihaknya pun bertanya soal lagu Korea yang diketahui oleh Rhoma Irama. Rupanya ayah Ridho Rhoma itu mengetahui lagu-lagu BTS. Rhoma Irama mengaku mengetahui lagu-lagu tersebut dari sang cucu yang mengefans dengan BTS. Berikut wawancara dengan Rhoma Irama. Kalau boleh tahu bercerita tentang apa? Ini Harus lagi adalah merupakan tasyakur dari Pak Hadi, oleh Kepala Desa Belura. Atas anugerah Allah kepada desa Balakawangan. Allah Ta'ala dari syakat keasilan yang kita ada bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah berjanji. Barang siapa yang pandai bersyukur, Allah akan tambah. Jadi kalau kita kufur, ada apa-apa tadi. Nah, mensyukuri kemakmuran desa ini dengan kita lihat seperti event-event kayak gini ya, mengadakan hiburan, tanda syukur, kemudian pengajian tanda syukur. Janji Allah, dan siapa yang pandai bersyukur, kita ditambah Allah dan Oke Pak Haji, Pak Haji gimana nih kabarnya sekarang? Iya, usia saat ini masih desa Kalong. Oke. di usia saat ini tapi masih aktif, masih aktif bekerja. Kaitannya desa Kalong. sampai saat ini masih aktif berdakwah mungkin berdakwah. Desa Kalong aja. Jadi ini kan berdakwah selama kan selama Iya, benar. Jalan ceramah gini Pak Haji. nggak maksudnya Ini Pak Haji diundang atau gimana Pak Haji? Diundang atau? Iya, diundang. Pak, oke. Panjang ya. Dalam rangka 80 tahun Desa Rakalong, ayam kasih pantun. Gali sumur jangan dikolong, lumpurnya kemana-mana. Panjang umur buat Rakalong, semoga jaya selama-lamanya. Amin. Rakalong. Desa idaman. Rakalong. Desa idaman. Rakalong. Desa Sebelumnya, bagikan kabar kelahiran putri pertama dengan Randy Bahtiar. Tasya Kamila ungkap makna nama anak keduanya. Tasya Kamila dan Randy Bahtiar berbagi kabar bahagia atas kelahiran putri pertama mereka. Putri pertama Tasya Kamila dan juga Randy Bahtiar yang lahir pada minggu itu diberi nama Syafanina Wardana Bahtiar.
Syafa Nina Wardana Bahtiar menjadi sebuah cinta kedua Tasya Kamila dan juga Randy setelah putra pertama mereka Araisya Wardana Bahtiar. Mantan penyanyi cilik itu menjelaskan nama sang putri yang memiliki makna serupa dengan namanya. Pada proses kelahiran keduanya, Tasya merasakan pengalaman bersalin yang cukup berbeda dengan ia ketika melahirkan Araisya. Menurut Tasya, persalinan kedua melalui metode RX itu pun membuatnya kelabakan lantaran efek samping anestesi. Berikut wawancara dengan Tasya Kamila. Aku tahu sih kalau lahiran di sini pasti dihandle sama dokter-dokter yang terbaik, makanya aku juga pilih lahiran di sini karena aku tahu fasilitasnya memadai, dokter-dokternya juga kompeten. Jadi aku lebih kayak percayain aja gitu, kalau misalkan mereka bilang memang butuh tindakan ini ya berarti emang butuh, dan it's the best possible care that I can get gitu. Jadi aku nggak terlalu khawatir sih. Pastinya ada khawatir lah ya, namanya seorang ibu kayak ini is she okay gitu, dan alhamdulillah dokter-dokter di sini juga menjelaskan dengan sangat jelas gitu kayak apa yang sedang terjadi sama bayinya, bahwa ini sesuatu yang cukup common, cukup normal, tapi kita mencoba untuk memberikan penanganan secepat mungkin, makanya harus diricu, yang itu membuat aku menjadi lebih tenang gitu. Itu aja sih, menurut aku nggak yang terlalu panik gimana gitu, karena aku sangat terinformasi soal kondisi bayinya. Tapi ya namanya seorang ibu, kalau misalkan ada kekhawatiran ataupun kayak ngerasa kok belum bisa ketemu bayinya, itu ya pastinya tetap ada lah ya. Walaupun secara logis aku udah paham banget gitu bahwa ini adalah suatu penanganan yang tepat dan memang harus dilakukan gitu. Ya intinya baru ngerasa tenang pas udah ngeliat langsung bayinya, udah bisa pegang langsung lah pastinya. Jarak anak pertama sama ibu Hampir 4 tahun ya gitu. Keputusan bersama sih pastinya ya, kita ngeliat juga kan dari segi timeline kita berdua gitu, goals apa yang secara personal goals kita berdua yang mau kita capai, apa secara family kayak gimana, pertimbangannya juga ada beberapa lah karena direncanakan ya untuk anak kedua ini. Jadi itu tadi akhirnya kita memutuskan program anak, maksudnya kita mau mencoba untuk anak kedua itu pas kemarin aku ke Amerika di tahun lalu ya, berarti bulan Maret ke sana, sekalian juga gitu kan program anak kedua gitu, dan kita ngitung juga pokoknya maunya lahirannya pas Randy baru lulus gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjalani ini dengan lancar sesuai dengan rencana. Karena kelulusan juga masih karena kelulusan. Yeah. The best present, graduate present. Iya, dia kayak seneng banget sih. Pas soalnya, begitu aku pulang belum lahir. Iya. Itu khawatir banget pas di pesawat gitu. Karena dia udah mulai. Karena aku mulai ada, itu kan udah masuk 38 weeks ya pasti aku pulang. Jadi mulai ada kayak kontraksi palsu gitu kan, biasalah ada Braxton Hicks gitu, dan dia selalu kayak minta update terus gitu pas lagi transit, kayak gimana kamu belum ada mulus yang rutin kan, belum ada kontraksi kan, aman. Pokoknya aku nggak mau. Berperan sebagai psikopat di film baru, satu hal yang menjadi kesulitan dari Mawar Dejook. Aktris Mawar Dejook kembali mempromosikan judul film terbarunya yang disutradarai oleh Garin Nugroho dengan judul Puisi Cinta yang Membunuh. Dalam film ini, Mawar Dejook diketahui memiliki seorang kembaran yang mereka dipisahkan ketika masih berusia belia karena masalah keluarga. Tumbuh di lingkungan yang berbeda membuat kepribadian dari Mawar Dejook dengan sang kembaran bertolak belakang, di mana kembarannya memiliki trauma terhadap laki-laki. Meski itu,
Mawar Dejo yang ditemui saat konferensi pers film ini mengatakan jika dirinya harus melakukan beberapa penyesuaian untuk karakter yang ia mainkan. Salah satunya harus latihan dalam memainkan karakternya adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam dialog film yang menggunakan bahasa baku. Untuk membiasakan diri menggunakan bahasa baku agar terlihat lebih natural, Mawar mengakui bahwa dirinya sering melatih cara bicara dengan orang-orang terdekat. Berikut wawancara dengan Mawar Dejo. Berperan sebagai Ranum. Terima kasih banyak untuk Progres, terima kasih banyak untuk Mas Garin sudah diberikan ruang untuk berperan sesuatu, memerankan seseorang yang baru gitu. Jadi pasti senang banget. Yang aku lakukan pasti banyak nonton referensi yang diberikan dari Mas Garin juga dari teman-teman. Dan ya banyak ngobrol sama Mas Garin juga. Referensi apa sih yang dikasih sama Mas Garin? Ada beberapa film juga. Ini nggak apa-apa. Wah, dengan tata dialog yang kayak gitu sulit banget nggak sih buat tetap in dalam cerita? Awalnya memang sempat ada beberapa penyesuaian karena memang kata-kata yang dipakai di sini cukup baku ya, jadi memang mungkin menyesuaikannya itu sih, jadi mungkin lebih ngobrol sama orang-orang terdekat dengan bahasa yang lumayan bagus. Ada adegan yang sampai di retake berulang kali nggak sih? Entah karena lupa dialog atau karena sesuatu yang Semua pemain bermain bagus kan ya kan, dan Mawar bermain bagus kan, semua assembly-nya bagus, jadi sutradaranya sangat senang karena jarang yang take terlalu panjang, nggak ada, semua bermain bagus. Mas Garin, kenapa mulai untuk membuat film horor? Ini kan horor perdana ya tadi disebut. Kenapa memilih untuk menggarap horor gitu, Mas? Ya sebenarnya horor kan genre yang paling populer di Asia ya, dan kalau lihat di festival film sekarang horor masuk ke dalam kredit film-film, kalau dulu kan nomor 2 terus. Tapi perkembangan unsur genre kan juga harus dikembangkan, jangan sama terus gitu. Maka film ini kan memberi perspektif unsur genre horor yang memberi tontonan yang berbeda tentang trauma, ketakutan, kekerasan, dan tentang kemanusiaan lah, dan cinta. proses adaptasi Haliwana dari buku ke film sendiri butuh waktu berapa lama sih Mas Garin dan hambatan terbesarnya itu apa? Ya, menurut saya setiap kata mengandung cinta, mengandung keindahan, tapi kan mengandung caci maki dan mengandung horor. Jadi kamu aja bisa adaptasi setiap kata dan puisi untuk jadi horor atau mau jadi cinta atau mau jadi apapun. Dan pemain saya melakukan itu dengan baik. Mawar, mungkin selama syuting ada yang bikin ke-trigger nggak sih dengan pengalaman kamu sendiri? Ke-trigger Iya, dari adegannya. mungkin karena ada beberapa referensi dan juga diberikan lagu-lagu referensi juga ya, jadi mungkin memang setiap pagi pas waktu lagi make up jadi kayak dengerin lagu gitu. Satu lagi yang lain ada. Mawar, ini kan bisa dibilang karakternya cukup ekstrim ya. Kamu sampai terpengaruh nggak sih sama kepribadian aslimu? Ini kan kayak psikopat gitu, psycho gitu. Jadi memang aku meninggalkan karakternya di film tersebut. Jadi Mawar untuk memerankan tokoh ini diwajibkan psikolog nggak sih? Ada Mbak Ana, psikolog kita. Kalau Mas Garin ini untuk proses produksinya sendiri makan berapa hari, Mas? Syutingnya 19 hari. Syutingnya ya, syuting 19 hari. Kalau Cepat ya, karena juga pemain dan tim sangat bagus sekali. Dan tidak perlu hantu-hantu, tidak punya rumah. Berita selanjutnya, dikenal lewat jargon apaan tuh? Jaja Miharja mengaku sudah kantongi hak cipta dan mempunyai sertifikat. Nama Jaja Miharja sudah tidak asing lagi di industri hiburan tanah air. Pelawak sekaligus aktor Jaja Miharja telah membintangi banyak judul sinetron dan juga film. Bahkan Jaja Miharja juga menjadi dunia dan menjajal dunia presenting
dan juga tarik suara khususnya dangdut. Jargon apaan tuh pun begitu melekat dengan sosok pria berusia 78 tahun tersebut. Kepada awak media, Jaja Mihardja sempat mengenang momen saat awal dirinya mencetuskan jargon nyentrik itu. Lebih lanjut, ternyata ayah 4 anak tersebut juga telah mengantongi hak paten atau hak cipta. Oleh karena itu, tak sembarangan orang bisa menggunakan jargon untuk kebutuhan komersil. Diketahui Jaja Mihardja merupakan seniman Betawi yang sudah lama berkarir di industri hiburan. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia telah menunjukkan minatnya di dunia seni. Nama Jaja Mihardja kian melejit usai terlibat bermain lenong dan juga topeng Betawi pada tahun 1968. Jaja Mihardja pertama kali muncul wajahnya di TV, yaitu di TVRI sebagai penyanyi dan pemain sinetron. Hingga saat ini, sudah puluhan film dan sinetron dibintangi Jaja Mihardja. Berikut wawancara dengan Jaja Mihardja. Alhamdulillah masih sehat-sehat aja ya. Tapi tetap ibaratnya tetap semangat gitu ya. Ibaratnya tetap kemana-mana gitu. Nah itu ada tips sendiri nggak sih dari Ayah Jaja sendiri? Apa? Tips mungkin dari menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan atau seperti apa? Pokoknya Ayah tiap pagi itu 1 botol bisa habis aqua. Atau yang 3 hari sekali kunyit, madu, Telur. lada hitam, telur. 3 sekali. Itu kenapa memilih untuk ibaratnya cara mudah tradisional seperti itu kenapa? Emak gue yang ngasih tahu itu. Dari dulu sampai sekarang. Covid kalam itu. Sejak kapan ya mungkin dari saat remaja kah atau seperti apa membentuk seperti itu? Ya dan muda. Dari muda. Saat umur berapa ya? Itu udah punya bini belum? Bini itu kalau belum. Baru jombang. Ayah, tapi berarti karir masih aktif gak di dunia? Kalau kadang pakai masih. Tapi tetap eksis loh ya. Ibaratnya di usia sekarang, ibaratnya jarang gitu yang ibaratnya tetap eksis. Nah, Ayah Jaja sendiri melihatnya seperti apa? Ayah tetap eksis gitu. Gimana? Sebenarnya banyak Ayah yang masih digemari Semangatnya. Iya masih ada yang suka. Kayaknya Ayah masih bisa main. Kalau lagi nggak ada yang calling dong gua. tapi memilih-pilih nggak sih ya? Pilih perannya yang enak, bahasanya yang Betawi. Udah itu aja. Oh, selain bahasa Betawi. Sebetulnya kalau bisa yang tidur aja. Tapi Jok dari kemarin lancar ya? Lancar dong. Sibuk apa dia? Lagi sibuk apa Jok selain main-main film? Kita Maret baru layar lebar. Oh, kemarin. Gimana caranya Ayah nih pas udah di usia 70-an lebih tapi masih aktif di dunia film, caranya gimana nih ya? Ya caranya jaga kesehatan lah. Gitu. ngatur pola selain yang tadi makan kunyit dan lain-lain itu seperti apa Ayah? Ayah sekarang masih makan segala macam. Pala kambing masih makan. Durian masih makan. Tapi ada obatnya, bawang putih. Nah, lu nih yang belum tahu bawang putih paling bagus. Kalau bisa yang tunggal. Sakit Ayah sendiri nggak ini ya? Apa untuk yang pengobatan kaki tapi nggak ada makan-makan ya? Enggak. Masih terus makan. Tapi emang Ayah nggak takut gitu ya? Ibaratnya dengan ibaratnya tetap makan apa aja. Ibaratnya kan di usia sekarang kan ibaratnya buat Belum, kan nggak boleh. Duit gue punya, apa gue punya. Nah, ini dilarang. Gue makan aja. Kalau biasa. Kalau ketemu dokter Ayah mana nih? Soalnya nggak dengerin saya sih. Tapi emang khasiatnya bawa betul yang itu putih ya Pak? Tunggal. Oh yang tunggal ya? Makan. Berarti Ayah walaupun dipantang tetap makan terus ya? Makan yang nggak boleh di... Pokoknya kambing makan. Tapi nggak ada rasa takut tuh? Enggak lah. Saya pilihannya lebih suka tradisional nih daripada dokter. Iya. Lebih pilih Iya, tradisional ya. Kalau buat Ayah lebih bagus itu. Iya, nenek. Turunan Ayah. Balik lagi ke karir dong ya, Ayah pengen tetap eksis di dunia layar lebar atau film itu sampai Gimana? balik lagi ke karir nih, kan tadi Ayah bilang Maret mau Ya. film, nah masih mau aktif di dunia entertainment tuh sampai kapan ya? Sampai kena malah suka. Kalau enggak nggak di-calling dong. Berarti emang dari Ayah sendiri nggak ada kata pensiun kah atau Iya, seperti apa? pensiun Enggak. di dunia layar lebar. Agak kalau arti masih ngajak nggak apa-apa. Lu sekarang jadi wartawan bukan? Senang karena sih pakai. Waduh. Tapi untuk film sendiri milih-milih nggak ya? Milih
sepele kan tadi bilang. Harusnya jangan yang jalan yang undang-undang ceritanya. Berita terakhir datang dari Ricky Komo yang maju membela Aldila Jelita yang buka penggalangan dana untuk Indra Bekti. Aldila Jelita, istri Indra Bekti, kini sedang menjadi sorotan usai menggalang dana untuk biaya pengobatan suaminya. Diketahui Indra Bekti memang sedang mengalami masalah kesehatan serius setelah mengalami pendarahan otak. Indra Bekti sampai harus dioperasi sebanyak 2 kali. Hal ini yang membuat Aldila Jelita nekat membuka penggalangan donasi untuk biaya pengobatan sang suami. Bahkan ia tak peduli meski dihujat netizen gara-gara aksinya yang melakukan penggalangan dana. Tak hanya itu saja, Aldila juga berharap agar dirinya dan Indra Bekti dapat kuat menghadapi segala cobaan yang mereka hadapi. Sementara itu terkait kontroversi penggalangan dana ini, artis Ricky Komo yang merupakan ipar Indra Bekti dan juga Aldila Jelita pun ikut angkat bicara. Ia menceritakan kronologi dibukanya penggalangan dana untuk pembayaran rumah sakit Indra Bekti oleh Aldila Jelita. Disampaikan Komo, penggalangan dana diusulkan oleh para rekan artis sejak hari pertama Indra Bekti masuk rumah sakit. Berikut wawancara dengan Ricky Komo. Dan sampai saat hari ke-7 masih di ruang ICU. Masih. Jadi dia belum pindah ke rawat inap. Gitu. Dia belum pindah ke rawat inap, jadi masih di ruang ICU. Belum ada rencana juga Kak untuk pindah ke rawat inap? Kenapa? Ya pastinya kalau memang dia udah stabil banget pasti akan pindah ke rawat inap gitu ya kan. Tapi kan yang penting itu adalah kondisinya terus membaik. Itu yang paling penting. Yang pertama dulu adalah kondisinya terus membaik. Mudah-mudahan makanya minta tolong doanya yang tulus, yang ikhlas buat Kak Bekti biar dia bisa cepat pulih. Ada treatment apa lagi mungkin? Nah kalau untuk treatment dan apa segala macam itu gua nggak tahu tuh gitu lah tentang apa langkah-langkah dokter dan segala macam ya gua nggak berani untuk ngomongin itu. Kak, soal yang kemarin kan lagi sama Kak Komo sendiri ya, Mbak Dilanya ngomong akan buka penggalangan dana gitu-gitu kan jadinya pro kontra tuh ya Kak? Ya, nah jadi gua sedikit ngebahas juga karena sebenarnya Dilanya itu nggak nge-google soal haters dan apa segala macam gitu karena memang fokusnya dia sekarang itu kan ke kesehatan suaminya ya kan, dan ya dianya pun juga taat juga beribadah ya, dia balikin lagi ke Allah gitu loh. Tapi kemarin itu gue mencoba untuk sedikit memberikan informasi gitu loh tentang kejadiannya seperti apa gitu loh, dan kenapa Dila juga yang ngomong kan maksudnya orang dalam keadaan yang maksudnya kita nggak lagi liburan gitu loh, lagi nggak nyantai, pasti keadaan pikiran, hati dan segala macam lagi sembraut gitu loh, dan ya itu keomongan, jadi nggak mikirin nanti gimananya gitu loh, karena emang pada awalnya pada dasarnya adalah di hari pertama itu teman-teman artis sudah pengen untuk melakukan penggalangan dana itu karena kita tahu kan Kak Bekti orangnya baik banget gitu loh, dia ceria banget, dia itu pembawa suasana ceria gitu loh dimanapun dia berada gitu loh, dan banyak orang yang sayang sama dia, makanya pada hari pertama pun udah ada dari teman-teman untuk yaudah kita penggalangan dana nih gitu loh, tapi karena memang kita bilang nggak usah dulu deh gitu loh, tapi karena emang biayanya gitu akhirnya ya Dila itu memberikan statement itu karena emang untuk bilang ya udah silakan gitu loh, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, yang mau untuk berbuat baik sama Kak Bekti silakan, itu intinya ada di sini. Yang menginisiasi pertama kali yang siapa? Ya itu teman-teman artis. Apa benar Kak sampai jual mas kawin disuruh netizen? Kak kan Dila di postingannya Postingannya di update soal kan di postingan di Instagramnya di Iya kan kalau buat aset makanya kan pasti Dila pun sudah memperhitungkan segala macamnya kan gitu ya kan, kenapa sampai ada menyuruh orang untuk silakan untuk melakukan penggalangan dana, pasti udah banyak yang dia pikirkan gitu loh ya kan, makanya ya apa yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu loh, karena memang kita harus meng-compare juga tentang biayanya gitu. Bang, tapi total biaya yang udah terkumpul berapa Bang dari donasi yang udah berjalan? Ya kalau donasi masih berjalan sekarang gitu loh, buat teman-teman yang Kak Bekti yang punya lebih yang baik itu masih berjalan sekarang, dan alhamdulillah dan terima kasih banyak buat teman-teman Kak Bekti yang benar-benar peduli sama Kak Bekti dan masih menjalankan ini semua. untuk nominalnya Kak? Belum tahu gua, karena kan masih ada di teman-teman juga gitu
Jadi Kalau untuk biaya di rumah sakitnya ini sendiri Kak? ya kalau biaya dari rumah sakit sendiri kan emang hampir gitu loh, hampir satu gitu kalau karena emang masih. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up to date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.